adalah kantor pos besar Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Posblok. Dalam video ini, saya ingin mengajak Anda berkeliling melihat keindahan arsitektur dan sejarah yang tersimpan dalam bangunan bersejarah ini. Kantor Pos Besar Surabaya adalah salah satu bangunan kolonial yang sangat bersejarah di Indonesia. Ribuan orang mengunjunginya setiap tahun untuk melihat arsitektur kolonialnya yang megah. Bangunan ini merupakan pusat pelayanan pos yang telah melayani masyarakat Surabaya selama puluhan tahun. Gedung ini terletak di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Mari kita lihat peta Indonesia. Ini adalah Pulau Jawa, dan ini adalah Provinsi Jawa Timur. Dan tepat di pesisir utara adalah Surabaya. Selamat datang di jantung sejarah Surabaya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan singkat untuk menemukan sebuah tempat di mana masa lalu bertemu dengan masa kini. Inilah dia, Tugu Pahlawan. Monumen yang menjulang gagah ini adalah titik awal kita. Di dalam kompleksnya juga terdapat Museum 10 November yang menyimpan banyak cerita perjuangan. Sekarang lihatlah ke seberang jalan dari kompleks Tugu Pahlawan. Anda akan melihat sebuah bangunan kolonial yang sangat besar dan anggun. Itu adalah kantor Gubernur Jawa Timur. Bangunan ini adalah penanda penting pertama kita. Dengan pilar-pilar raksasa dan arsitektur Indus Empire, gedung ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting di Jawa Timur. Dari depan kantor gubernur, kita akan bergerak lurus menyusuri Jalan Pahlawan. Terus lurus hingga Anda mencapai sebuah persimpangan besar. Di persimpangan inilah mata Anda akan dimanjakan. Arahkan pandangan Anda ke kiri. Anda akan terpukau oleh kemegahan gedung The Javase Bank yang kini menjadi Museum Bank Indonesia. Tepat di samping Museum Bank Indonesia itu, kita belok kiri memasuki Jalan Kebonrojo. Selamat, Anda telah tiba. Sebuah bangunan yang dikelilingi oleh para saksi bisu sejarah. Pada tahun 1881, bangunan ini awalnya digunakan sebagai tempat tinggal Bupati Karesidenan Surabaya. Kemudian, pada tahun 1925, bangunan ini berubah fungsi menjadi Huger Berger School atau HBS yang setara dengan SMA pada masa itu. Bangunan ini juga pernah dijadikan sebagai markas besar polisi atau Hoofdcommissariat van Politie. Bangunan ini mengusung gaya Indus Empire Style yang menggabungkan elemen arsitektur Eropa dengan adaptasi terhadap iklim dan material lokal. Ciri utama gaya ini adalah bangunan yang megah dan denah simetris satu lantai dan gavel yang berada di depan dan belakang bangunan. Mari kita lihat orientasi bangunannya. Kantor Pos Besar Surabaya memiliki orientasi menghadap selatan utara, sehingga bangunan memanjang dari arah timur ke barat. Hal ini sangat menguntungkan karena sejajar dengan arah angin dominan Surabaya yang bertiup dari arah selatan ke utara. Kantor Pos Besar Surabaya terdiri dari dua bangunan utama, Great Hall Kantor Pos dan Hall of Heroes. Orientasi yang memanjang dari arah timur ke barat juga mengurangi dampak panas matahari yang langsung masuk ke dalam bangunan. Sangat cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Pola ruang pada bangunan ini dibagi sesuai dengan kedua masanya. Great Hall menerapkan pola ruang sentral dengan ruang tunggu sebagai pusat, sedangkan Hall of Heroes menerapkan pola ruang linier yang memanjang dari arah timur ke barat. Alur sirkulasi dominan menggunakan pola sirkulasi menembus ruang, di mana hampir selalu melewati satu ruang untuk menuju ruang lainnya. Ini menciptakan pengalaman spasial yang menarik bagi pengunjung. Mari kita jelajahi Great Hall, jantung operasional pos blok yang menampilkan keagungan arsitektur kolonial. Area selasar Great Hall terbagi menjadi dua zona pelayanan yang identik namun fungsional. Selasar barat membentang dengan dimensi 12,7 kali 5,3 meter, menampung 5 loket pelayanan yang tersusun rapi. Di sisi yang berlawanan, selasar timur hadir dengan ukuran yang sama persis, juga dilengkapi 5 loket yang menciptakan keseimbangan visual dan operasional. Tata letak simetris ini bukan hanya soal estetika,
tetapi juga mencerminkan filosofi kolonial akan keteraturan dan hierarki dalam pelayanan publik. Sekarang mari kita memasuki Hall of Heroes. Ruang menyerupai hangar di pos blok yang menjadi ruangan terbesar di kompleks ini. Dengan dimensi yang mengesankan sepanjang 77 meter dan lebar 18,2 meter. Hall of Heroes menawarkan luas total sekitar 1.401 meter persegi yang dapat menampung berbagai jenis acara besar. Ketinggian ruangan bervariasi dari 4,45 meter hingga 8,85 meter pada bagian lengkung, menciptakan ruang yang lapang dan megah. Hall ini didesain khusus untuk menyelenggarakan konvensi, pameran besar, dan acara massal yang membutuhkan ruang ekstra luas. Melengkapi pengalaman indoor yang megah, Postblok juga memiliki ruang terbuka, yaitu Regent Garden. Taman ini terletak di sisi timur Great Hall, tepat bersebelahan dengan Selasar Timur. Regent Garden membentang dengan dimensi 15,7 kali 10,5 meter, menawarkan luas total sekitar 164,9 meter persegi. Taman ini dirancang sebagai area outdoor yang fleksibel, mampu menampung berbagai jenis acara terbuka, festival musik, dan catering informal. Melengkapi kompleks ruang terbuka post-blok, terdapat area veranda yang menjadi elemen penting dalam sirkulasi dan aktivitas outdoor. Veranda hadir dengan dimensi yang luas, membentang dengan panjang 37 meter dan lebar 25 meter, menawarkan total area sekitar 925 meter persegi yang memberikan fleksibilitas maksimal untuk berbagai kebutuhan. Area ini memiliki area parkir tambahan di sebelah barat Great Hall yang berukuran 21 kali 10,4 meter. Desain yang menggabungkan fungsi parkir dengan ruang terbuka ini mencerminkan pendekatan pragmatis dalam pemanfaatan lahan urban yang efisien. Veranda memiliki fungsi utama sebagai area parkir yang sekaligus menghubungkan berbagai zona penting. Di sebelah timur, area ini menjadi penghubung menuju Regent District, sementara di bagian barat berfungsi sebagai penghubung kantor pos pusat Surabaya. Posisi strategis ini menjadikan veranda sebagai lahan yang penting dalam kompleks pos-blok. Sekarang mari kita memasuki Regent District, sebuah kompleks modern yang terintegrasi harmonis dengan bangunan heritage pos-blok. Pada bagian Regent District ini, terdapat 3 ruangan utama yang terdiri dari lobi dengan luas 162 meter persegi yang ideal untuk ruang meeting atau workshop skala menengah. Desain lobi yang proporsional ini menciptakan kesan profesional namun tetap hangat untuk berbagai aktivitas bisnis dan komunitas. Ruang selanjutnya yaitu Pasaria dengan luas total yaitu 180 meter persegi. Dan yang terakhir yaitu terdapat Culture Hall yang menjadi jantung aktivitas seni dan budaya di Regent District. Dengan luas total yaitu 148 meter persegi, dirancang khusus untuk pertunjukan seni dan acara budaya yang membutuhkan akustik dan visibilitas yang optimal. Sekarang mari kita lihat elemen arsitektur yang menakjubkan. Gedung ini memiliki atap tinggi yang klasik dengan plafon yang dihiasi kerangka kayu ekspos. Struktur atap menggunakan sistem kuda-kuda atau truss yang berfungsi sebagai penopang utama atau beban atap. Balok gording disusun horizontal membentuk grid yang rapi, sementara balok pengikat mencegah rangka atap membuka akibat tekanan samping. Jendela pada fasad bangunan berbentuk lengkungan setengah lingkaran ini dapat dilihat dari dalam dan berfungsi memberikan cahaya alami optimal. Bentuk atap limasan miring dengan sudut patahan khas ini sangat sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Jendela asli di bagian eksterior memiliki desain seragam dengan penambahan elemen jalusi besi. Dinding eksterior menggunakan bata merah dengan ketebalan 30 cm atau 1 bata, ditambah ketebalan dinding 15 cm atau setengah bata. Ini merupakan ciri khas konstruksi bangunan kolonial yang kokoh dan tahan lama. Tekstur kasar dari batu ekspos dan kerikil ekspos menunjukkan penggunaan material alami yang autentik.
Dinding interior dominan menggunakan bata dengan finishing cat putih, menciptakan kesan yang bersih dan terang. Mari kita perhatikan kolom-kolom eksterior yang menawan. Terdapat 8 kolom dengan desain yang serupa yang mengusung elemen Art Deco khas awal abad ke-20. Setiap kolom terdiri dari 3 bagian. Base yang tebal dan kokoh berwarna hitam, shaft utama yang sederhana dengan elemen dekoratif, dan kapital dengan bentuk geometris bertumpuk yang kompleks. Kombinasi warna putih netral dan hitam yang tegas menciptakan kesan simetris yang megah, terutama pada area entrance Great Hall. Pintu asli memiliki desain yang bervariasi antara 1 daun dan 2 daun, disesuaikan dengan fungsi dan tingkat kepentingan. Pintu berdaun ganda umumnya digunakan sebagai pintu masuk utama atau penghubung antar bangunan. Lantai menggunakan kombinasi keramik putih dan tegel yang memberikan kesan bersih dan mudah perawatan, sesuai dengan fungsi bangunan sebagai fasilitas publik. Jadi, jika Anda berada di Surabaya, datanglah dan saksikan sendiri transformasi menakjubkan ini. Postblok bukan hanya sekedar bangunan bersejarah, tetapi kini telah menjadi ruang hidup yang memadukan masa lalu dan masa kini dengan harmonis. Anda tidak hanya akan menikmati keindahan arsitektur kolonial yang terpelihara dengan baik, tetapi Anda juga dapat merasakan dinamika budaya kontemporer yang berkembang di dalamnya. Siapa tahu, Anda bahkan bisa menyaksikan exhibition menarik atau pertunjukan seni yang sedang berlangsung saat berkunjung. Setiap detail arsitektur, dari struktur atap hingga ornamen kolom, kini menjadi latar yang sempurna bagi ekspresi seni dan budaya masa kini. Mari kita dukung dan nikmati revitalisasi warisan budaya Indonesia ini, agar Postblok terus hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi yang akan datang.